Halo guys, ketemu lagi sama gue Rizky dari JP Works. Oh iya, sebelum mulai ngebahas tentang topik hari ini, lu udah subscribe sama komen dan like sama share sama klik tanda bell di channel gue belum? Kalau belum, diklik ya. Tuh, jadi supaya gue juga jadi lebih semangat untuk bikin konten-konten baru lagi. Oh ya, hari ini gue mau ngebahas tentang baterai lipo. Baterai lipo lagi nih yang gue bahas. Kenapa sih baterai lipo ini penting banget untuk dibahas? Karena baterai lipo itu bisa dibilang ya nyawanya RC itu ya ada di baterai lipo ini. Nah, sebelum masuk tentang pembahas ke segmen pembahasan baterai lipo ini, kita lihat dulu yang lewat satu ini. Nah, udah lo lihat kan tadi yang lewat? Oke, sekarang kalau misalnya untuk mungkin bukan ngecas ya, tapi lebih kepada gimana sih cara kita ngerawat nih baterai lipo nih biar dia nggak cepet rusak. Karena kan harganya juga lumayan ya. Untuk satu baterainya tuh pasti range-nya itu kalau untuk yang shorty kayak gini di atas 500-an pasti harganya. Itu kalau untuk yang baru, kalau untuk yang second gue juga kurang tahu harganya berapa sekarang. Nah, terus kalau misalnya caranya gimana sih? Yang pertama, caranya yang paling penting pada saat kita ngecharge itu kita selalu pilih yang namanya balance. Jadi balance charge. Apa sih maksudnya balance charge? Balance charge itu kan dia ini isinya ada dua sel. Nah, dua sel itu supaya dia itu diisinya tuh berbarengan dengan eh, apa pengisian yang sama. Jadi dia selalu balance. Misalnya yang satu hanya 4, misalnya 4, berapa sih 4,2 volt ya. Dua-duanya isinya akan 4,2 volt. Itu juga salah satu untuk merawat si baterai lipo ini. Terus untuk ampernya gimana? Untuk ampernya biasanya gue milih ampernya itu gue lihat dari kapasitas baterainya. Misalnya kapasitas baterai kayak ini 3700. Nah, 3700 itu biasanya gue pilih antara 3 ampere sampai dengan 3,7 ampere. Kenapa ya gue milihnya segitu? Pertama, supaya waktu chargingnya juga nggak terlalu lama. Kenapa sih waktu chargingnya jangan terlalu lama? Karena kalau waktu chargingnya lama, baterai itu akan panas. Nah, pada saat dia panas, itu cepat rusak. Gitu. Terus udah gitu, sekarang gimana lagi ya caranya untuk pada saat dimainin juga dia biar nggak cepat rusak. Sekali lagi gue ingetin, selalu set yang namanya ISC cut off. Dia voltasenya biasanya kalau gue pribadi itu gue ngeset di angka 6,9 volt biasanya. Kenapa di 6,9? Karena itu angka tengah-tengah, kita mainnya juga udah cukup. Terus udah cukup lama ya, dengan sampai dari 8,4 ke 6,9 volt itu juga udah cukup lama. Dan baterai itu juga dia masih dalam hitungan yang posisi aman gitu, voltasenya aman, nggak terlalu rendah. Dan setelah main biasanya gue storage. Nah, storage-nya itu ya gue storage, jadi nanti kita pilih menunya storage di chargernya. Dan ampere berapa? Ampere sama aja. Nanti dia akan otomatis dia memilih ampere bisa lebih kecil untuk storage. Nah, terus gimana sih cara ngecharge yang benernya nih? Sekarang kita balik lagi ke ngecharge. Ngecharge yang bener itu pertama kita pilih dulu jenis baterainya. Jenis baterainya adalah LiPo atau LiPo tulisannya. Terus jumlah selnya berapa? Nah, kalau untuk yang seperti ini jumlah selnya 2. Berarti kita pilih angkanya 2. Terus kita pilihnya apa untuk ngecharge? Balance charge. Kenapa? Ya supaya kayak tadi sebelumnya gue bilang, supaya baterai itu dia isinya sel 1 dan sel 2 nya sama. Tuh. Terus untuk terus juga ada sedikit tips juga mengenai kalau di apa ya? Mungkin kita pernah ngerasain nih yang namanya kok ngecharge baterai lama banget ya. Ngecas baterai lama itu ada beberapa faktor. Yang pertama, dari baterainya sendiri memang dia nggak balance, jadi dia perlu proses balance dulu, dan itu makan waktu.
Terus yang kedua ada lagi, kita lihat juga pada saat kita nyolok charger di istilah sumber listrik itu terbagi beberapa charger di situ. Semakin banyak charger yang kucing gue masuk. Semakin banyak charger yang dalam satu jalur, biasanya itu ampernya akan kepotong dan itu ngecharge jadinya biasanya cukup lama, jadinya nggak bisa cepat. Terus apalagi ya, oh ya, pastiin juga misalnya juga tiba-tiba baterainya nggak mau balance, cek kabel balance-nya, kabel balance yang ada yang keluar dari charger itu masih benar atau enggak, atau misalnya serabutnya udah mulai ada yang putus. Nah itu mesti dibenerin supaya dia ngecharge bisa normal, balance charge bisa normal. Terus rata-rata problem yang pernah gue temuin di pada saat ada charging problem itu biasanya di kabel-kabelnya. Jadi misalnya oke, misalnya yang kabel balance solderannya kelepas. Oke, gue rasa kayaknya sih cukup ya untuk penjelasan tentang cara ngerawat baterai lipo. Gue rasa sih udah cukup jelas ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditulis di komen-komen di bawah video ini dan nanti segera gue reply. Dan video ini sebenarnya menjawab salah satu permintaan di channel gue di video yang mana ya, ada video sebelumnya lah yang ngebahas tentang baterai lipo juga kalau nggak salah itu. Jadi dia minta cara ngerawat baterai lipo atau charge atau storage. Itu aja sih. Oke, thank you for watching guys.